kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita ini selalu saja ada resiko yang harus kita hadapi. Terutama bagi para pekerja atau buruh, potensi resiko-resiko tersebut antara lain resiko sakit, resiko kecelakaan kerja, resiko kematian atau meninggal dunia, hari tua, dan juga pensiun. Selain itu ada pula resiko PHK atau pemutusan hubungan kerja. Terutama PHK jika terjadi pada kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti perusahaan sedang bangkrut, contohnya pada masa pandemik saat ini. Kita juga memiliki suatu sistem jaminan sosial nasional sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga negaranya, terutama bagi para pekerja atau buruh, yaitu dalam bentuk program-program jaminan sosial yang memang didesain, ada yang untuk perlindungan secara jangka pendek dan ada juga yang untuk memberikan perlindungan secara jangka panjang. Hal ini artinya program-program jaminan sosial ini sebenarnya selaras dengan Konvensi International Labour Organization atau Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 yang pada intinya konvensi tersebut mengamanatkan kepada setiap negara anggota ILO untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada warga negaranya, terutama warga negaranya yang bekerja atau kelompok pekerja dan buruh. Jaminan sosial ini tidak hanya diberikan ketika seorang pekerja sedang aktif bekerja, namun juga ketika seorang pekerja tersebut harus memasuki masa tua, bahkan ketika pensiun. Itulah mengapa negara yang kita cintai ini, Indonesia, memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya mengatur tentang beberapa bentuk program jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Sebelum Permenaker ini ditetapkan, sebenarnya Permenaker ini telah mendapatkan berbagai pandangan dan masukan atau pendapat, antara lain di forum LKS Tripartit Nasional. Atas hal ini maka sebenarnya kami sangat mengapresiasi yang mana seluruh masukan atau pandangan pendapat ini sebenarnya menunjukkan semakin meningkatnya kepedulian dari berbagai pihak atas pentingnya manfaat jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh di Indonesia. Program JHT atau disebut JHT Jaminan Hari Tua adalah salah satu program jaminan sosial yang terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional yang dibangun berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar para peserta penerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Prinsip tabungan wajib yang dimaksudkan yaitu bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Dengan dasar dan tujuan prinsip tersebut, maka program JHT merupakan program perlindungan yang sifatnya jangka panjang atau sampai dengan masa tua para pekerja atau buruh. Hal ini benar-benar ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya dalam Undang-Undang SJSN itu diturunkan dalam suatu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 di mana klaim terhadap sebagian manfaat JHT dapat dilakukan apabila peserta telah mempunyai masa kepesertaan iuran paling sedikit 10 tahun untuk program JHT itu ya. Adapun besaran dari sebagian manfaat yang dapat diambil yaitu maksimal 30% dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah atau maksimal 10% dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa tua. Nah, dalam PP tersebut telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun adalah usia 56 tahun. Terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan amanat dari PP Nomor 46 Tahun 2015 dan perubahannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2015 yang tadi sudah saya sebutkan ya.
Jadi Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang baru saja terbit akan berlaku 3 bulan setelah ditetapkan. Dan dengan adanya Permenaker ini maka Permenaker sebelumnya yang mengatur tentang JHT yaitu Permenaker 19 tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan mengenai peserta yang mengalami PHK atau pensiun sebelum masa usia 56 tahun. Hal ini banyak sekali menjadi concern atau pertanyaan dari berbagai pihak ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka manfaat JHT-nya atau jaminan hari tuanya tetap dapat dinikmati atau dapat dilakukan klaim asalkan memenuhi syarat yang telah saya jelaskan tadi di atas, yaitu masa iurnya adalah 10 tahun. Nah, kemudian selanjutnya juga dapat menikmati manfaat yang dapat diterima yaitu 30% dari JHT, yaitu 30% untuk rumah dan juga 10% dalam bentuk cash. Adapun sisa manfaatnya diambil pada saat usia 56 tahun. Skema ini sebenarnya memberikan perlindungan agar hari tua nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau diambil semuanya kan maka tujuan dari perlindungan JHT itu tidak tercapai kan, karena sebenarnya ini untuk hari tua pekerja atau buruh. Nah, kalau kita bicara bagi pekerja mengalami PHK, sebenarnya selain program JHT, pekerja yang terkena PHK itu juga masih mendapat hak-haknya, yaitu hak atas uang pesangon, kemudian juga uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi pekerja PKWTT, atau uang kompensasi bagi pekerja PKWT. Peserta juga akan mendapatkan jenis program jaminan sosial lainnya, yaitu JKP, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana manfaatnya terdapat 3, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja termasuk konselingnya, dan juga manfaat pelatihan kerja secara gratis. Manfaat JKP ini dapat diperoleh oleh mereka yang terkena PHK selama 6 bulan dan peserta juga mendapatkan peluang selama usia produktifnya untuk mendapatkan kesempatan klaim manfaat JKP sebanyak 3 kali. Semua bentuk manfaat JKP tersebut dimaksudkan untuk memastikan korban PHK dapat terus melanjutkan hidupnya dan sekaligus untuk mempersiapkan dirinya untuk dapat bekerja kembali. Bagi korban PHK yang ingin bekerja kembali dengan berwirausaha atau membuka usaha baru, kan ada juga korban PHK yang tidak mau bekerja ikut orang lain lagi, mungkin sudah tidak nyaman atau tidak berkenan, lalu dia ingin membuka usaha baru, maka pemerintah juga sudah memiliki beberapa skema bantuan untuk wirausaha baru. Antara lain misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan kami memiliki program tenaga kerja mandiri atau TKM, yang mana di tahun lalu 2021 program TKM ini sudah melibatkan atau sudah menyediakan 171 paket TKM yang dimanfaatkan oleh para pekerja, yaitu diwakili oleh para serikat pekerja. Selain itu ada juga program bantuan dari kementerian lain, misalnya ada kredit KUR atau kredit usaha rakyat, lalu ada bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM, dan juga ada program bantuan BLT, bantuan langsung tunai UMKM. Jadi artinya untuk Bapak Ibu yang ya amit-amit ya jangan sampai PHK, kalau terkena PHK, kalau memang ingin membuka wirausaha baru, yaitu dapat manfaat atau dapat mengikuti program-program bantuan lainnya untuk memulai wirausaha baru ya. Selanjutnya bagi peserta yang usia pensiunnya ditetapkan oleh perusahaan kurang dari 56 tahun, maka hak untuk klaim sebagai manfaat JHT-nya juga sama, yaitu asalkan sudah memenuhi masa iur ikut kepesertaan BP Jam Sostek untuk JHT minimal 10 tahun, maka yang bersangkutan tetap dapat mengajukan klaim maksimal 30% untuk perumahan atau 10% seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi 30% perumahan, 10% untuk manfaat lainnya. Sedangkan sisa dari manfaat JHT-nya dapat dilakukan klaim pada saat usia 56 tahun. Jadi tetap ya, walaupun pensiunnya sebelum 56, tapi
klaim manfaat penuh nanti JHT, sisanya ya maksudnya adalah tetap di usia 56 tahun. Bahkan bila pekerja tersebut juga telah mengikuti sebagai peserta program JP, jaminan pensiun, maka yang bersangkutan pun akan mendapatkan manfaat JP atau jaminan pensiun ketika usia pekerja memenuhi persyaratan menerima manfaat pensiun. Jika manfaat JHT diberikan secara lamsam atau total pada usia 56 tahun, sedangkan manfaat jaminan pensiun bila memenuhi density rate ya diberikan secara berkala. Dengan demikian maka meskipun pensiun di usia sebelum 56 tahun, maka peserta pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan di masa tuanya pun tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Di sini maka jelaslah bahwa sebagian manfaat jaminan hari tua tersebut dapat dinikmati oleh para pekerja yang terkena PHK maupun yang mengundurkan diri, dan juga untuk para pekerja yang pensiun sebelum usia 56 tahun. Jadi sifatnya memang ini adalah jaminan sosial yang jangka panjang. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, maka tentu kami berharap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentunya jangan dipahami sebagai peraturan baru yang mengurangi perlindungan bagi para pekerja buruh. Justru Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk melindungi tahapan kehidupan pekerja sampai dengan hari tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.